Baiklah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Najrah Kanita dengan NIM 24002076. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah buku yang berjudul Konsep Dasar Kepemimpinan Pendidikan, karya Dr. Haji Siswadi. Nah, baiklah kita masuk kepada bab yang pertama yaitu konsep dasar kepemimpinan pendidikan. Nah, yang mana dalam suatu organisasi, kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Nah, kalau definisi kepemimpinan dalam pendidikan adalah pengarahan dan pengawasan terhadap orang lain agar dapat melakukan tugas-tugas yang telah direncanakan sehingga mencapai sasaran atau tujuan lembaga pendidikan. Nah, yang mana kepemimpinan ini dia sebagai pengarah atau sebagai petunjuk kepada orang lain yang ada di organisasi tersebut dalam rangka mencapai tujuan yang telah mereka tetapkan secara bersama gitu. Nah, kemudian di sini ada beberapa menurut para ahli tapi saya tidak baca. Nah, nah, di sini katanya kepemimpinan, manajemen dan administrasi. Ketiga hal tersebut saling berkait, yang mana mereka tidak lepas dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Bentar. Oke. Nah, yang kedua yaitu kita masuk kepada bab perkembangan teori kepemimpinan dan pendekatan-pendekatan kepemimpinan. Nah, di dalam hal ini ada beberapa teori kepemimpinan. Yang pertama yaitu teori kepemimpinan pada tahun 1984. Nah, pada masa ini, pemimpin berperan sebagai manajer menengah klasik, maksudnya pemimpin menerima perintah dari kepala bagian pengawas dan personil kantor pusat lainnya. Sedangkan di sisi lain, menyampaikan pesan tersebut kepada kepala departemen, guru, dan siswa. Nah, berarti pemimpin ini dia menerima perintah dari pengawas. Tapi di sana dia juga berperan atau menyampaikan pesan kepada guru, wali wali kelas, wali murid dan yang lain sebagainya. Kedua yaitu teori kepemimpinan tahun 1996. Di masa ini pemimpin terkadang disebut sebagai profesor sebab dianggap sebagai salah satu anggota komunitas yang paling terpelajar. Pemimpin dianggap sebagai guru terbaik dan paling berbakat. Dari kepemimpinan 2021, pemimpin merupakan tuntutan yang sangat diagungkan. Nah, oke kita lewati saja. Kita masuk kepada bab fungsi dan peran kepemimpinan. Dalam bahasa Indonesia, pemimpin bisa disebut sebagai penghulu atau pembuka dan yang lain sebagainya. Nah, ada beberapa tugas dari seorang pemimpin. Itu pemimpin bekerja dengan orang lain, maksudnya itu pemimpin memiliki anggota. Pemimpin adalah tanggung jawab dan tanggung jawabkan apa yang dilakukannya. Kemudian yang ketiga, pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas. Pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual. Manajer adalah porsi mediator. Kemudian pemimpin adalah politisi dan diplomat. Yang tujuh, pemimpin membuat keputusan yang sulit. Nah, kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah pengaruh. Nah, yang mana? Kenapa seorang pemimpin harus berpengaruh? Karena pemimpin ini dia akan menjadi pusat atau menjadi perhatian orang-orang di halayak ramai gitu. Jadi dia harus bisa menonjolkan dirinya, dia harus berpengaruh gitu. Yang kedua, dia harus memiliki power atau kekuasaan. Nah, sehingga dengan power itu orang-orang bisa menghargai keberadaannya dan dia memiliki wewenang. Nah, nah, hak yang diberikan kepada pemimpin untuk menetapkan sebuah keputusan dalam melaksanakan suatu hal atau kebijakan. Dan dia memiliki pengikut atau anggota. Nah, kalau misalnya nggak ada anggota, ya apa yang dipimpin gitu kan. Oke, kemudian kita lanjut, ini nggak usah ya, kita lanjut nilai-nilai moral dalam kepemimpinan. Nah, nilai-nilai moral ini ya sama kayak nilai bagus atau nilai yang bervalue di dalam sebuah kepemimpinan gitu. Ada beberapa, yaitu
Nah, kepemimpinan yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin, yang pertama integritas dan moralitas. Integritas mencakup mutu, sifat, dan keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memanjatkan kewibawaan dari pemimpin tersebut. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Nah, seorang pemimpin harus memiliki sikap yang tanggung jawab. Yang ketiga yaitu visi pemimpin. Nah, kepemimpinan seorang pemimpin nyaris identik dengan visi kepemimpinannya. Jadi, kayak mana gaya dia memimpin sesuai dengan visi yang telah ditetapkannya. Yang keempat itu kebijaksanaan atau kearifan seorang pemimpin dalam memutuskan sesuatu sehingga keputusannya adil dan orang-orang menerima keputusannya. Kemudian yang kelima, keteladanan. Nah, seorang pemimpin, seorang pemimpin harus memiliki sikap yang teladan. Kemudian kita masuk kepada strategi dalam memimpin. Enggak, lanjut aja kita masuk ke tipe-tipe pemimpin. Nah, pada ini ada beberapa tipe. Yang pertama itu pemimpin kelompok. Nah, yang mana pemimpin kelompok itu terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama itu crowd controller, yaitu pemimpin kelompok yang menggerakkan puluhan orang dengan cara maksa. Yang kedua, crowd exponent. Nah, pemimpin kelompok yang menggerakkan sekumpulan orang dengan cara memberi contoh yang teladan. Crowd representative, pemimpin kelompok yang menggerakkan puluhan orang dengan cara menyuarakan aspirasi orang-orang. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, kemudian ada manajemen berbasis sekolah. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.